Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku ajaib atau The Magic dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke hari ke-25. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 25, Isyarat Ajaib. Hidup penuh permainan. Kita perlu bermain sehingga kita dapat menemukan kembali keajaiban di sekitar kita. Flora Kolao, lahir 1954, penulis dan terapis. Latihan hari ini, isyarat ajaib, adalah salah satu latihan favorit saya karena ini adalah permainan yang Anda mainkan bersama semesta dan permainan ini sangat menyenangkan. Bayangkan semesta itu ramah dan peduli dan ia menginginkan Anda memiliki segala sesuatu yang Anda inginkan di dalam hidup. Karena semesta tidak bisa berjalan mendekati atau menyerahkan apa yang Anda inginkan, ia menggunakan hukum tarik-menarik untuk memberi Anda tanda dan isyarat kepada Anda untuk membantu Anda menerima impian Anda. Semesta tahu Anda harus merasakan syukur untuk mendatangkan impian Anda. Jadi semesta memainkan bagiannya dalam permainan dengan memberi isyarat-isyarat pribadi untuk mengingatkan Anda agar bersyukur. Semesta menggunakan orang, situasi, peristiwa yang mengitari Anda sebagai isyarat agar Anda bersyukur. Cara kerjanya seperti ini. Jika Anda mendengar sirine ambulans, isyarat ajaib dari semesta adalah Anda perlu bersyukur atas kesehatan yang sempurna. Jika Anda melihat mobil polisi, isyarat ajaib Anda adalah bersyukur atas rasa aman yang Anda dapatkan. Jika Anda melihat seseorang membaca koran, itu adalah isyarat ajaib Anda untuk bersyukur atas adanya kabar gembira. Jika Anda ingin melihat perubahan pada berat tubuh Anda, ketika Anda melihat orang lain dengan berat tubuh sempurna, itu isyarat ajaib untuk bersyukur atas berat tubuh yang sempurna. Jika Anda menginginkan pasangan romantis, ketika Anda melihat pasangan yang sedang jatuh cinta, itu isyarat ajaib bagi Anda agar bersyukur atas pasangan yang sempurna. Jika Anda ingin memiliki anak, ketika Anda melihat bayi dan anak-anak, terimalah itu sebagai isyarat ajaib dan bersyukur atas anak-anak. Ketika Anda melewati bank atau ATM, itu isyarat ajaib untuk Anda atas uang yang berlimpah. Ketika Anda tiba di rumah, itu isyarat ajaib untuk bersyukur atas rumah Anda. Dan ketika seseorang tetangga mampir untuk minum kopi atau Anda melambaikan tangan kepadanya dari seberang jalan, itu adalah isyarat ajaib untuk bersyukur atas tetangga Anda. Jika Anda melihat salah satu benda yang ada di daftar hasrat Anda, misalnya rumah impian, mobil, motor, sepatu, komputer, tentu saja itu isyarat ajaib dari semesta untuk bersyukur atas hasrat Anda sekarang juga. Ketika Anda memulai hari baru dan seseorang menyapa, "Selamat pagi," Anda sedang diberi isyarat ajaib untuk bersyukur atas pagi yang baik. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang sangat bahagia, itu isyarat ajaib untuk bersyukur atas kebahagiaan Anda. Dan jika Anda mendengar seseorang mengucapkan terima kasih dimanapun dan kapanpun, itu isyarat ajaib Anda untuk mengucapkan terima kasih. Cara semesta memberi isyarat ajaib kepada Anda untuk bersyukur dari hari ke hari sangatlah kreatif dan tidak ada batasnya. Anda tidak pernah bisa menyalahartikan isyarat ajaib atau mendapat isyarat yang salah, karena apapun pemahaman Anda akan arti suatu isyarat bagi Anda pasti benar. Semesta menggunakan hukum tarik-menarik untuk memberi isyarat ajaib kepada Anda. Jadi usahakan untuk selalu menarik isyarat yang tepat saat itu. Isyarat ajaib telah menjadi permainan harian yang saya mainkan dan dengan latihan. Sekarang saya secara otomatis melihat semua isyarat ajaib yang diberikan oleh semesta dan saya bersyukur atas setiap isyarat itu. Saya selalu gembira dan takjub melihat bagaimana semesta menemukan cara-cara baru untuk memberi isyarat kepada saya agar saya mulai menggerakkan keajaiban syukur. Ketika saya menerima telepon dari seorang teman atau anggota keluarga, itu isyarat untuk bersyukur atasnya. Ketika seorang berkata, "Ini hari yang indah ya,"
Itu isyarat untuk bersyukur atas iklim yang indah di tempat saya tinggal dan atas satu hari indah lagi. Jika ada perangkat rusak, itu isyarat untuk bersyukur atas semua perangkat saya yang bekerja dengan baik. Jika ada tanaman di kebun yang sedang meranggas, itu isyarat untuk bersyukur atas semua tanaman yang sehat di kebun saya. Ketika saya mengambil surat, itu isyarat untuk bersyukur atas jasa pos dan atas kiriman cek yang tak diduga. Ketika seorang mengatakan, ia akan pergi ke ATM, atau saya melihat antrian orang di ATM, itu isyarat untuk bersyukur atas uang. Jika seorang yang saya kenal sedang sakit, itu isyarat untuk bersyukur atas kesehatannya dan kesehatan saya. Ketika saya membuka tirai di pagi hari dan melihat hari baru, itu isyarat untuk bersyukur atas hari menakjubkan yang sedang menjelang. Dan ketika saya menutup tirai di malam hari, itu isyarat untuk bersyukur atas hari menakjubkan yang saya alami. Untuk bermain isyarat ajaib ini, yang harus Anda lakukan cukup siaga untuk menerima 7 isyarat dari semesta pada hari ini, dan bersyukur atas setiap isyarat itu. Misalnya, jika Anda melihat seseorang dengan berat tubuh ideal seperti yang Anda inginkan, ucapkan, "Aku bersyukur atas berat tubuhku yang sempurna." Jika ada kata terlalu banyak untuk bersyukur, Anda bisa memilih melakukan lebih banyak. Jika mau, Anda bahkan bisa mencoba merespon terhadap sebanyak mungkin isyarat pada hari ini. Bila selama 24 hari terakhir Anda telah menjalani latihan ajaib setiap hari, mungkin pada saat ini Anda sudah mencapai titik di mana Anda akan cukup siaga untuk melihat isyarat-isyarat yang selalu diberi oleh semesta kepada Anda. Salah satu dari banyak manfaat dari daya ajaib syukur adalah daya itu membangunkan Anda dan membuat Anda lebih siaga dan sadar. Semakin Anda siaga dan sadar, Anda akan semakin bersyukur, dan semakin Anda bersyukur, akan semakin mudah Anda menarik impian-impian Anda. Jadi semesta, berikanlah isyarat ajaibmu. Latihan ajaib nomor 25. Isyarat ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Hari ini, bersiagalah untuk apa yang ada di sekitar Anda, dan ambil paling sedikit 7 isyarat syukur dari peristiwa-peristiwa di dalam hari Anda. Misalnya, jika Anda melihat seseorang dengan tubuh ideal Anda, ucapkan, "Aku bersyukur atas berat idealku." 3. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, "Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini." Hari 26. Dengan ajaib, mengubah kesalahan menjadi karunia. Ubah luka Anda menjadi kebijaksanaan. Oprah Winfrey, lahir 1954, tokoh media dan pebisnis. Setiap kesalahan adalah karunia yang tersembunyi. Latihan ajaib hari ini akan membuktikannya, karena Anda akan segera menemukan bahwa sebenarnya ada karunia yang tak terucapkan tersembunyi di setiap kesalahan. Seorang anak membuat banyak kesalahan ketika ia belajar mengendarai sepeda atau menulis, dan kita tidak mempermasalahkannya karena kita tahu bahwa melalui kesalahan mereka akan belajar dan pada akhirnya menguasai apa yang sedang mereka pelajari. Jadi, mengapa orang dewasa begitu keras pada dirinya ketika mereka membuat kesalahan? Aturan yang berlaku pada anak-anak juga berlaku pada Anda. Kita semua membuat kesalahan, dan jika kita tidak membuatnya, kita tidak pernah belajar apapun, dan kita tidak akan tumbuh lebih cerdik atau bijak.
Kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, dan itu berarti kita memiliki kebebasan untuk membuat kesalahan. Kesalahan bisa menyakitkan, tetapi jika kita tidak belajar dari kesalahan yang kita buat, rasa sakit yang kita alami itu akan sia-sia. Malah sebenarnya, menurut hukum tarik-menarik, kita akan membuat kesalahan yang sama berulang-ulang, sampai konsekuensinya begitu melukai kita, sampai akhirnya kita belajar darinya. Itulah sebabnya, mengapa kesalahan terasa menyakitkan, agar kita mau belajar darinya dan tidak melakukannya berulang-ulang. Untuk belajar dari kesalahan, pertama-tama kita harus mengakuinya, dan dari sinilah banyak orang bisa keliru, karena seringkali mereka menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Mari kita cermati kejadian ketika Anda dihentikan polisi gara-gara Anda mengebut atau ditilang. Bukannya menerima tanggung jawab atas kenyataan bahwa kita mengebut, kita menyalahkan polisi karena mereka bersembunyi di semak jalan di tikungan sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Mereka memiliki radar jika kita tidak bisa mengelak tuduhan mereka. Tetapi kesalahannya milik kita, karena kitalah yang memilih untuk mengebut. Masalah dari menyalahkan orang lain atas kesalahan kita adalah kita masih akan mengalami rasa sakit dan konsekuensi dari kesalahan itu, tetapi kita tidak belajar darinya. Jadi bingo, kita akan menarik kesalahan yang sama lagi. Kita adalah manusia, kita akan membuat kesalahan, dan itu salah satu hal terindah dari menjadi manusia. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan. Jika tidak, hidup kita akan mengalami banyak penderitaan yang tidak perlu. Bagaimana kita belajar dari kesalahan? Dengan bersyukur. Terlepas dari seberapapun buruknya keadaan, selalu ada banyak hal yang bisa disyukuri. Ketika kita mencari sebanyak mungkin hal yang bisa kita syukuri di dalam sebuah kesalahan, dengan ajaib kita mengubah kesalahan menjadi karunia. Kesalahan menarik lebih banyak kesalahan, dan karunia menarik lebih banyak karunia. Yang mana yang Anda pilih? Hari ini, pikirkan satu kesalahan yang pernah Anda buat di dalam hidup Anda. Tidak menjadi masalah apakah kesalahan itu besar atau kecil, tetapi pilihlah kesalahan yang masih membuat Anda terluka ketika Anda mengingatnya. Mungkin Anda lepas kendali kepada seseorang yang akrab dengan Anda, dan sejak itu relasi Anda berubah. Mungkin Anda mempercayai orang mentah-mentah dan Anda dikecewakan. Mungkin Anda berbohong untuk melindungi seseorang dan akibatnya Anda berada di dalam situasi sulit. Mungkin Anda telah memilih pilihan yang lebih murah untuk sesuatu dan semuanya menjadi berantakan dan akhirnya Anda harus membayar jauh lebih mahal. Mungkin Anda pikir Anda telah membuat keputusan yang benar atas sesuatu, tetapi semua malah memukul balik Anda. Setelah Anda memilih sebuah kesalahan untuk dirubah secara ajaib menjadi karunia, carilah hal-hal yang bisa disyukuri. Untuk membantu Anda, ada 2 pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Apa yang telah saya pelajari dari kesalahan? Apa hal-hal baik yang muncul dari kesalahan itu? Hal-hal terpenting dari bersyukur atas setiap kesalahan adalah hal-hal yang telah Anda pelajari darinya. Dan sekacau apapun kesalahan yang telah Anda buat, akan selalu ada banyak hal baik yang muncul darinya dan mengubah masa depan Anda ke arah yang lebih baik. Pikirkan ini dengan cermat dan lihat apakah Anda bisa menemukan 10 karunia untuk Anda syukuri. Setiap karunia yang Anda temukan memiliki daya ajaib. Tulis daftar Anda di dalam jurnal syukur atau ketik di komputer. Mari kita ambil contoh dari skenario dihentikan dan ditilang oleh polisi karena mengebut. 1. Aku bersyukur atas keberadaan polisi yang ingin melindungiku dari mencelakai diri, karena bagaimanapun juga itulah yang mereka lakukan. 2. Aku bersyukur atas keberadaan polisi karena jika aku jujur pada diri sendiri, aku sedang memikirkan hal-hal lain dan tidak berkonsentrasi pada jalanan. 3. Aku bersyukur atas keberadaan polisi karena memang bodoh mengebut memakai ban yang sudah gundul. 4. Aku bersyukur atas keberadaan polisi untuk menyadarkanku dihentikan oleh polisi memang berpengaruh bagiku dan itu akan membuat aku memperhatikan kecepatan dan mengemudi dengan lebih hati-hati di masa depan.
5. Aku bersyukur atas keberadaan polisi, karena dulu aku berpendapat bahwa aku bisa mengebut tanpa ketahuan dan tanpa membahayakan diriku sendiri dan orang lain. 6. Aku bersyukur atas keberadaan polisi karena jika aku memikirkan keluargaku sendiri yang berada dalam bahaya karena ulah pengemudi lain yang ugal-ugalan, aku jelas menginginkan polisi menghentikan pengemudi yang ugal-ugalan. 7. Aku bersyukur atas keberadaan polisi atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk menjadi keselamatan setiap orang dan keluarga di jalan. 8. Aku bersyukur atas keberadaan polisi. Pasti setiap hari mereka melihat situasi yang menghancurkan hati, dan yang mereka lakukan hanyalah mencoba melindungi hidupku dan hidup keluargaku. 9. Aku bersyukur atas keberadaan polisi karena mereka memastikan aku tiba dengan selamat di rumah dan berjalan masuk ke rumah kepada keluargaku seperti yang biasanya aku lakukan. 10. Aku bersyukur atas keberadaan polisi karena dari semua kemungkinan akibat yang bisa menghentikanku dari mengebut dihentikan oleh polisi adalah konsekuensi yang paling tidak berbahaya, dan itu bisa merupakan karunia terbesar di dalam hidupku. Saya sangat menganjurkan Anda untuk mengangkat kesalahan yang Anda buat yang masih terasa menyakitkan bagi Anda, dan di waktu Anda sendiri, lakukan latihan ajaib yang luar biasa ini. Coba pikirkan, melalui kesalahan Anda mempunyai daya untuk mendatangkan banyak karunia, apalagi yang bisa menjanjikan keuntungan seperti itu. Latihan ajaib. Dengan ajaib mengubah kesalahan menjadi karunia. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Pilih satu kesalahan yang pernah Anda buat. 3. Temukan 10 karunia yang Anda syukuri akibat kesalahan itu dan tuliskanlah. 4. Untuk membantu Anda menemukan karunia, ajukan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Apa yang telah saya pelajari dari kesalahan itu? Dan apa hal-hal yang baik yang telah muncul dari kesalahan itu? 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 27, Cermin Ajaib. Sebuah kutipan, tampilan segala sesuatu berubah-ubah sesuai dengan emosi. Jadi kita melihat keajaiban dan keindahan di dalam mereka. Padahal keajaiban dan keindahan ada di dalam diri kita. Khalil Gibran, 1883 sampai 1931, penyair dan seniman. Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda dengan sibuk memahat dunia luar ke dalam bentuk yang Anda inginkan, mengejar satu persatu masalah dalam usaha untuk menyelesaikannya, mengeluhkan situasi orang lain, dan tidak pernah berhasil menjalani hidup Anda dengan seutuhnya dan mewujudkan semua impian Anda. Tetapi ketika Anda menjadikan syukur sebagai jalan hidup, segala sesuatu di dunia sekitar Anda akan berubah secara ajaib. Dunia akan berubah secara ajaib karena Anda telah berubah. Jadi apa yang Anda tarik juga berubah. Di dalam kata-kata inspiratif dari Gandhi dan di dalam lirik lagu Michael Jackson, Man in the Mirror, yang telah berdampak bagi ratusan juta orang, disampaikan sebuah pesan yang paling berdaya setiap waktu. Ubahlah orang yang ada di dalam cermin. Ubahlah orang yang ada di cermin, maka dunia akan berubah. Jika Anda telah melakukan 26 latihan ajaib sampai ke titik ini, Anda telah berubah. Dan meski terkadang sulit melihat perubahan dalam diri Anda telah merasakan perubahan dalam kebahagiaan Anda. Anda telah melihat perubahan dari perbaikan situasi hidup Anda dan perubahan-perubahan ajaib di dunia sekitar Anda.
Anda telah mempraktikkan daya ajaib syukur untuk keluarga dan teman Anda, untuk pekerjaan, uang, kesehatan, impian, dan bahkan untuk orang-orang yang Anda temui setiap hari. Tetapi orang yang paling berhak mendapatkan syukur Anda adalah Anda. Ketika Anda bersyukur atas orang yang ada di cermin, perasaan tidak puas, tidak bahagia, kecewa, tidak cukup baik menghilang total. Dan bersamaan dengan itu, setiap ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, dan situasi yang mengecewakan di dalam hidup Anda juga menghilang secara ajaib. Perasaan-perasaan negatif tentang diri Anda menimbulkan kerusakan terbesar dalam hidup Anda, karena mereka lebih kuat dari setiap perasaan yang Anda miliki tentang sesuatu atau seseorang lainnya. Kemanapun Anda pergi dan apapun yang Anda lakukan, Anda membawa perasaan negatif itu bersama Anda setiap saat. Dan perasaan itu menodai segala sesuatu yang Anda sentuh, dan mereka bertingkah seperti magnet, menarik lebih banyak ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, dan kekecewaan bersama dengan segala sesuatu yang Anda lakukan. Ketika Anda bersyukur menjadi diri Anda hanya akan menarik situasi-situasi yang membuat Anda merasa lebih baik lagi tentang diri Anda. Untuk mendatangkan kekayaan hidup, Anda harus kaya akan perasaan-perasaan baik tentang diri Anda. Syukur untuk diri Anda sendiri akan memperkaya Anda. Siapa yang memiliki syukur untuk dirinya sendiri akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur untuk dirinya sendiri, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Untuk melakukan latihan cermin ajaib, pergilah ke cermin sekarang juga. Pandanglah orang yang ada di cermin, dan dengan suara keras ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih dengan sepenuh hati. Bersungguh-sungguhlah ketika Anda mengucapkannya. Bersyukurlah atas diri Anda. Ucapkan terima kasih paling sedikit dengan jumlah perasaan yang sama yang telah Anda gunakan untuk segala sesuatu dan setiap orang lain. Bersyukurlah untuk Anda sebagaimana Anda adanya. Lanjutkan latihan cermin ajaib dengan bersyukur atas orang rupawan yang ada di cermin sepanjang hari. Dan ucapkan kata-kata ajaib, terima kasih setiap kali Anda memandang diri Anda di cermin. Jika pada waktu tertentu, situasi tidak memungkinkan Anda mengucapkan kata-kata ajaib itu dengan suara keras, ucapkanlah di dalam benak. Dan jika Anda benar-benar berani, Anda bisa memandang ke cermin ajaib dan mengucapkan 3 hal yang Anda syukuri dari diri Anda. Jika untuk suatu alasan tertentu, di masa mendatang Anda tidak ramah kepada diri Anda sendiri, Anda akan tahu bagaimana caranya memberi syukur kepada satu orang yang paling berhak menerima syukur dari Anda, orang yang ada di cermin. Jika Anda bersyukur, Anda tidak menyalahkan diri ketika membuat kesalahan. Jika Anda bersyukur, Anda tidak mengkritik diri ketika tidak sempurna. Jika Anda bersyukur menjadi diri sendiri, Anda bahagia. Dan Anda akan menjadi magnet bagi orang-orang bahagia. Situasi bahagia dan peristiwa ajaib yang akan mengelilingi Anda kemanapun Anda pergi dan apapun yang Anda lakukan. Ketika Anda bisa melihat keajaiban di dalam orang yang ada di cermin, seluruh dunia Anda akan berubah. Latihan ajaib nomor 27, cermin ajaib. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda. Dan di akhir setiap karunia, ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan syukur yang sedalam mungkin. 2. Hari ini, setiap kali Anda memandang diri di cermin, ucapkan terima kasih dan bersungguh-sungguh mengatakannya, lebih daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya. 3. Jika Anda benar-benar berani, sambil memandang di cermin, ucapkan 3 hal yang Anda syukuri dari diri Anda. 4. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Hari 28, mengingat keajaiban. Ini yang perlu Anda lakukan dengan keajaiban. Anda harus tahu bahwa ia masih ada di sana, di sekitar kita, atau ia akan tetap
tidak kasat mata bagi Anda. Charles Delin, lahir 1951, penulis dan musisi lagu rakyat Celt. Setiap hari adalah unik, tidak ada hari lain seperti hari ini. Hal-hal baik yang terjadi setiap hari selalu berbeda dan berubah selamanya. Jadi ketika Anda mengingat keajaiban dengan menghitung karunia-karunia di hari kemarin, terlepas dari beberapa kali Anda melakukannya, setiap kali itu akan berbeda. Itulah salah satu sebab dari mengapa mengingat keajaiban adalah latihan berkelanjutan yang paling berdaya untuk memelihara keajaiban syukur di dalam hidup Anda. Terlepas dari apa hasrat Anda di saat ini atau hasrat-hasrat yang akan Anda miliki di masa depan, latihan ajaib ini akan tetap menjadi latihan yang paling berdaya untuk seluruh hidup. Cara termudah untuk mengingat karunia-karunia di hari kemarin adalah memulai dengan mengingatnya di awal hari, ketika Anda bangun dan di dalam benak, kembali ke hari itu, mengumpulkan kembali peristiwa-peristiwa besar dari pagi, siang, dan malam. Sampai tiba waktunya pergi tidur. Ketika Anda mengingat karunia-karunia di hari kemarin, seharusnya itu terjadi dengan lancar dan mudah. Anda hanya memindai permukaan hari kemarin. Dan saat memindai, karunia-karunia itu akan menggelegak muncul ke permukaan. Anda bisa memulai latihan ajaib ini dengan bertanya, apa hal-hal baik yang terjadi kemarin? Ketika Anda mengajukan pertanyaan itu, benak Anda akan langsung mencari jawaban. Apakah Anda menerima kabar baik? Apakah dengan ajaib Anda menerima atau mencapai salah satu hasrat Anda? Apakah dengan ajaib Anda menerima uang yang tidak diduga? Apakah Anda merasa sangat bahagia? Apakah Anda menerima kabar dari seorang teman yang telah lama tidak berjumpa? Apakah sesuatu berjalan dengan sangat baik untuk Anda? Apakah Anda menerima telepon atau email yang hebat? Apakah Anda menerima pujian? Atau apakah seseorang mengungkapkan penghargaannya kepada Anda? Apakah seseorang membantu Anda menyelesaikan masalah? Apakah Anda menolong seseorang? Apakah Anda menyelesaikan suatu proyek atau memulai sebuah proyek baru yang Anda sukai? Apakah Anda makan makanan favorit atau menonton film yang hebat? Apakah Anda menerima hadiah, menyelesaikan suatu situasi, mengalami rapat yang menyenangkan, waktu yang berkualitas bersama seseorang, perbincangan yang menyenangkan, atau membuat rencana untuk sesuatu yang sungguh-sungguh ingin Anda lakukan? Ingatlah keajaiban dan tulis karunia-karunia di hari kemarin di komputer atau jurnal syukur. Ingat-ingatlah kejadian-kejadian kemarin sampai Anda merasa puas, Anda sudah mengingat karunia-karunia dari hari itu. Karunia-karunia itu bisa besar atau kecil, karena yang penting bukanlah ukuran karunia, tetapi berapa banyak karunia yang Anda temukan dan berapa banyak syukur yang Anda rasakan untuk setiap karunia itu. Saat Anda mengingat dan mencatat setiap karunia itu, bersyukurlah. Ucapkan kata ajaib untuknya, terima kasih. Jika Anda ingin melakukan latihan ajaib ini, setelah hari ini, Anda bisa mencampurnya, sehingga pada beberapa hari, Anda menulis karunia-karunia, dan pada beberapa hari lainnya, Anda mengingat karunia-karunia, dan mengucapkannya dengan suara keras dan atau di dalam hati. Anda bisa membuat sebuah daftar singkat dari karunia, atau Anda bisa membuat sebuah daftar yang lebih terperinci dan mengatakan mengapa Anda bersyukur atas setiap karunia itu. Tidak ada batas jumlah dari karunia yang perlu Anda temukan dari hari kemarin, karena setiap hari adalah berbeda. Tetapi saya bisa memastikan bahwa setiap hari dalam hidup Anda adalah karunia. Dan ketika Anda telah membuka mata terhadap kebenaran ini, Anda akan telah membuka hati untuk keajaiban hidup. Dan hidup Anda akan berkelimpahan dan luar biasa. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, bahkan apa yang ada padanya akan diambil darinya. Ingatlah keajaiban, mereka diciptakan untuk Anda.
Latihan ajaib nomor 28. Mengingat keajaiban. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda, dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan rasakan syukur yang sedalam mungkin atas karunia itu. Selama membaca buku ini, Anda telah menulis 280 karunia. 2. Mengingat keajaiban dengan menghitung karunia-karunia di hari kemarin dan menuliskannya. Tanyakan kepada diri Anda, apa saja hal-hal baik yang terjadi kemarin? Ingat-ingatlah kejadian-kejadian kemarin sampai Anda merasa puas Anda telah mengingat dan menulis semua karunia dari hari kemarin. 3. Saat Anda mengingat setiap karunia, ucapkan kata-kata ajaib terima kasih atasnya. 4. Setelah hari ini, Anda bisa melakukan latihan ini sebagai daftar tertulis, atau dengan suara keras, atau di dalam hati. Anda bisa membuat daftar singkat dari hal-hal yang Anda syukuri dari hari kemarin, atau membuat daftar yang lebih pendek tetapi lebih terperinci, dan mengungkapkan mengapa Anda bersyukur atas mereka. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib, terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.